Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Ibu Lia, terima kasih atas segala pembelajaran yang Ibu berikan kepada kami sehingga kami bisa mengerjakan ujian tengah semester sistem pengendalian manajemen Ibu. Mohon izin Ibu, untuk kali ini kami mengambil tema yaitu analisis perbandingan jurnal pertama, yaitu analisis implementasi akuntansi pusat pertanggungjawaban terhadap kinerja pada PT Tiga Manunggal Abadi dan juga akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja pusat pendapatan pada PT Pos Indonesia. Nah, untuk itu Ibu izin memperkenalkan kami ada 4 orang, yaitu saya sendiri Arnoldus Yan Pranata, lalu ada Mbak Siti Fatimah, dan satu lagi ada Farid Asyari Samsi. Sebetulnya ada 4 Ibu, yaitu satu lagi kami tidak bisa menghubungi, beliau tidak ada di grup dan juga tidak ada di grup besar Unsia, jadi kami tidak bisa menemukan orangnya Ibu, yaitu Ivan Izulak Korusihihi. Jadi kami tidak bisa menghubungi beliau sehingga mohon maaf untuk kali ini beliau tidak bergabung dalam kelompok kami Ibu. Di sini ada bab 1, latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah. Ada bab 2 yaitu tentang pengertian pusat pertanggungjawaban, sifat-sifat pusat tanggung jawab, jenis-jenis pusat pertanggungjawaban, manfaat penerapan pusat pertanggungjawaban. Yang kelima itu tantangan dalam penerapan pusat pertanggungjawaban. Bab 4 yaitu membahas tentang studi kasus. Ada kelebihan dan keunggulan dari kedua jurnal. Yang ketiga yaitu kekurangan dari kedua jurnal. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Latar belakang. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis semakin ketat, perusahaan dituntut untuk tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga bagaimana cara biaya efisiensi dan efektif. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menerapkan sistem akuntansi yang baik, di mana pusat pertanggungjawaban menjadi salah satu konsep dan kunci utama akuntansi manajerial. Penerapan pusat pertanggungjawaban sangat penting, terutama bagi perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang kompleks dan beragam. Dalam konteks ini, PT Tiga Manunggal Abadi dan PT Pos Indonesia menjadi dua contoh perusahaan yang menerapkan sistem pusat pertanggungjawaban untuk meningkatkan kinerja mereka. Di sisi lain, PT Pos Indonesia sebagai perusahaan BUMN yang memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mengelola pendapatan dan meningkatkan kinerja pusat pendapatan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pusat pertanggungjawaban di kedua perusahaan tersebut serta mengevaluasi dampak terhadap kinerja. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana penerapan sistem pertanggungjawaban di PT Tiga Manunggal Abadi. Yang kedua yaitu bagaimana penerapan pusat pertanggungjawaban di PT Pos Indonesia. Yang ketiga yaitu apa dampak penerapan pusat pertanggungjawaban terhadap kinerja kedua perusahaan tersebut. Manfaat masalah. Yang pertama yaitu memberikan wawasan tentang pentingnya pusat pertanggungjawaban dalam akuntansi manajerial. Yang kedua yaitu menjadi referensi bagi perusahaan lain dalam menerapkan sistem pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi bagi akademisi dan penelitian yang tertarik dalam bidang akuntansi dan manajerial. Tujuan masalah. 1 yaitu menganalisis laporan pusat pertanggungjawaban di PT Tiga Manunggal Abadi. Yang kedua menganalisis penerapan pusat pertanggungjawaban di PT Pos Indonesia Persero. Yang ketiga yaitu menilai dampak penerapan pusat pertanggungjawaban terhadap kinerja kedua perusahaan. Selanjutnya itu akan dibahas oleh rekan kami. Silakan Kak. Nah, untuk bab 2 sendiri, tinjauan pustaka. Jadi di sini menjelaskan pengertian tentang pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit-unit pada sebuah organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab dan wewenang tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dipimpin oleh seorang manajer. Nah, sifat-sifat pusat pertanggungjawaban itu ada banyak.
Sifat-sifat pertanggungjawaban yang pertama adalah keberagaman, fungsi, dan fokus. Lalu yang kedua adalah akuntabilitas, lalu pengukuran kinerja. Setelah itu ada independensi dan otonom. Lalu ada hubungan dengan manajemen puncak. Setelah itu yang keenam ada pengelolaan anggaran. Lalu ketujuh dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Serta 8 evaluasi kinerja berdasarkan varians. Dan terakhir pengelolaan risiko. Lalu jenis-jenis pusat pertanggungjawaban sendiri ada beberapa, Ibu, yang dapat kami sajikan, yaitu ada 4. Yang pertama pusat biaya, lalu yang kedua ada pusat pendapatan atau biasanya disebut revenue center, lalu ada pusat laba dan pusat investasi. Nah, mungkin kita bertanya-tanya ya, apa sih manfaat penerapan pusat pertanggungjawaban? Jadi penerapan pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi memiliki manfaat yang signifikan. Pertama, sistem ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pengendalian biaya dengan memberikan informasi yang akurat tepat waktu kepada manajer. Lalu yang kedua, pusat pertanggungjawaban juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas manajer. Lalu yang ketiga, penerapan pusat pertanggungjawaban dapat meningkatkan motivasi karyawan. Nah, selain manfaat di dalam pusat pertanggungjawaban juga ada tantangannya. Dapat kami sajikan, meskipun penerapan pusat pertanggungjawaban memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tantangan resistensi terhadap perubahan dari karyawan. Ketika perusahaan menerapkan sistem baru, seringkali karyawan merasa tidak nyaman dan khawatir tentang bagaimana perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap diri mereka. Tantangan lainnya adalah kebutuhan untuk integrasi sistem informasi yang ada. Lalu pusat pertanggungjawaban memerlukan data yang akurat dan terkini untuk dapat berfungsi dengan baik. Bab 3. Studi kasus. Jurnal ini menyajikan analisis yang mendalam mengenal peralatan akuntansi sesuai bertanggung jawab di PT 3 Manunggal Abadi. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur ditemukan bahwa penerapan sistem akuntansi pusat bertanggung jawab di PT 3 Manunggal Abadi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Salah satu temuan dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya pusat bertanggung jawab, manajer dapat lebih mudah mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengendalikan biaya. Jurnal kedua ini menjanjikan penerapan akuntansi bertanggung jawab dalam penilaian kinerja pusat pendalam di PT Pos Indonesia. Sebuah perusahaan BUMN yang memiliki jaringan luas di Indonesia ditemukan bahwa penerapan sistem ini telah membantu perusahaan dalam mengidentifikasi sumber pendapatan yang paling menguntungkan dan mengoptimalkan strategi pemasaran untuk meningkatkan pendapatan kelebihan. Jurnal ini menyajikan analisis yang mendalam mengenal penerapan akuntansi pusat bertanggung jawab di PT 3 Manunggal Abadi. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur ditemukan bahwa penerapan sistem akuntansi pusat bertanggung jawab di PT 3 Manunggal Abadi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Salah satu temuan dari penelitian ini adalah bahwa adanya pusat pertanggungjawaban manajer ini adalah bahwa dengan adanya pusat pertanggungjawaban manajer dapat lebih mudah mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengendalikan biaya. Jurnal kedua ini mengajikan penerapan akuntansi yang bertanggung jawab dalam penilaian kinerja pusat pendapatan
di PT Pos Indonesia atau Persero. Sebuah perusahaan BUMN yang memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia ditemukan bahwa penerapan sistem ini telah membantu perusahaan dalam mengidentifikasi sumber pendapatan yang paling menguntungkan dan mengoptimalkan strategi pemasaran untuk meningkatkan pendapatan. Kekurangan penelitian hanya berfokus pada satu perusahaan di PT Tiga Manunggal Abadi yang membatasi generalisasi temuan hasilnya mungkin tidak berlaku di semua jenis perusahaan. Tidak ada perbandingan antara perusahaan lain yang menggunakan sistem akuntansi bertanggung jawab yang berbeda, yang bisa memperkaya wawasan. Jika jurnal tidak menjelaskan dengan rinci tentang metodologi yang digunakan, misalnya apakah kualitatif atau kuantitatif, hal ini membatasi pemahaman pembaca mengenai cara data pengumpulan dan dianalisis. Jika analisis data hanya berfokus pada kinerja yang dihitung berdasarkan laporan keuangan dan tidak mengaitkan faktor eksternal lainnya, ini bisa mengurangi kedalaman penelitian. Seperti jurnal pertama, penelitian ini juga terbatas pada satu studi kasus PT Pos Indonesia Manado. Hal ini membatasi kemampuan untuk menarik kesimpulan yang lebih luas atau membandingkan dengan penerapan yang ada perusahaan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari beberapa teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu penutup. Di bab 4 itu terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap penerapan pusat pertanggungjawaban di PT 3 Manunggal Abadi dan PT Pos Persero, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pertanggungjawaban memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional kedua perusahaan tersebut. Di PT 3 Manunggal Abadi, penerapan sistem pertanggungjawaban terbukti efektif dan mengendalikan biaya dan meningkatkan pengukuran kinerja yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Dengan adanya sistem ini, manajemen dapat dengan mudah mengidentifikasi area yang memerlukan sistem manajemen dan langkah-langkah strategi untuk mencapai ketetapan. Sementara itu, di PT Pos Indonesia, penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam peningkatan kinerja pusat pendapatan menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan karyawan dan meningkatkan motivasi. Dengan memberikan umpan balik karyawan yang meningkatkan motivasi, dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dan pelatihan yang sesuai, perusahaan dapat meningkatkan keterampilan karyawan yang pada gilirannya berdampak positif pada kinerja seluruh perusahaan. Meskipun kedua perusahaan menghadapi tantangan dan implementasi sistem ini, seperti resistensi terhadap perubahan dan kebutuhan untuk integrasi sistem informasi, komitmen manajemen dan dukungan yang kuat dari seluruh karyawan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penerapan pusat pertanggungjawaban. Sarannya yaitu berdasarkan temuan dari kesimpulan yang diperoleh penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan untuk perusahaan lain yang ingin menerapkan sistem pusat pertanggungjawaban serta memiliki dua perusahaan yang telah diteliti sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan disarankan untuk melakukan
sosialisasi dan pelatihan yang memadai bagi seluruh karyawan untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban. Hal ini untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan dan memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan manfaat sistem yang akan diterapkan. Dengan penerapan yang baik, karyawan akan memperoleh motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses implementasi. Yang kedua yaitu perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berskala terhadap sistem pusat pertanggungjawaban yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas sistem dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, perusahaan dapat memastikan sistem yang ditetapkan telah relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Yang ketiga yaitu penting bagi perusahaan untuk mengintegrasikan sistem akuntansi pusat pertanggungjawaban dengan sistem informasi yang ada. Integrasi ini akan memudahkan akses dan pengguna data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi, sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Selain itu, perusahaan juga disarankan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Yang kelima yaitu yang keempat yaitu perusahaan harus memperhatikan pengembangan karyawan sebagaimana penerapan pusat pertanggungjawaban. Dengan memberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai, perusahaan tidak hanya meningkatkan keterampilan karyawan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja individu dan tim, serta pada kinerja keseluruhan perusahaan. Dengan mengikuti saran-saran tersebut, perusahaan dapat memaksimalkan manfaat dari penerapan pusat pertanggungjawaban dan mencapai kinerja yang lebih baik di masa depan. Thank you, terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu Lia atas segala bimbingannya. Salam dari kami, Arnold, Siti, dan juga Parit. Terima kasih Ibu, sampai jumpa di kelas. Dan kami siap untuk menyongsong ujian akhir semester beberapa bulan lagi. Terima kasih.